Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana kumaha tidurnya semalam nyenyak atau masih penasaran dengan laga kemarin malam antara Persib Bandung dan juga Semen Padang yang mana skor 1-1 ini ya untuk sebagian bobotoh mungkin mengecewakan atau ya lebih banyak yang mengharapkan kemenangan justru ya, karena melihat ya penampilan dari Semen Padang sebelumnya juga sangat dikatakan jauh dari harapan gitu ya. 1-8 di kandang, masa di kandang Persib tidak bisa menang. Namun ya apapun hasilnya sudah keluar 1-1, dan ini juga menjadikan bukan hanya bobotoh saja yang kecewa, manajemen Persib, pelatih, pemain dan semua ofisial juga kecewa dengan hasil kemarin malam. Tapi apapun itu ada berkahnya untuk Semen Padang maupun Persib Bandung, teman-teman. Nah, ini akan kita coba bahas secara singkat sebelum ya nanti kita bahas mengenai ACL 2 gitu ya. Jadi untuk laga kemarin malam menegaskan bahwa skor 1-1 Persib di laga ke-10 kemarin malam itu memang masih belum terkalahkan, sehingga 14 kali tidak terkalahkan di Liga 1 ini memecahkan rekor Bojan sendiri di musim kemarin gitu ya, yang mana 14 kali tidak terkalahkan. Nah, ini ada satu hal yang menarik teman-teman, untuk 14 kali tanpa kekalahan di musim lalu ke laga ke-15-nya itu kalah gitu ya oleh Persik Kediri kalau nggak salah di kandang Persib Bandung gitu di Gebela. Nah, ini juga akan menjadi satu hal yang apakah memang Bojan bisa melewati angka 14, karena pertandingan selanjutnya itu Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC di Liga 1. Nah, ini kalau memang Bojan tidak terkalahkan juga, draw atau menang gitu ya melawan Borneo, ya akan menyamai rekor Luis Milla 15 kali pertandingan tanpa kalah di musim yang lalu juga gitu ya. Jadi ya apakah 14 kali kemenangan ini akan terhenti atau akan berlanjut gitu ya. Kita mudah-mudahan doakan saja yang terbaik, karena apapun itu doa adalah senjata yang paling kuat untuk kita teman-teman. Dan kemarin juga ternyata tersebar ini di media sosial gitu ya, untuk skuad Semen Padang sebelum menghadapi Persib Bandung itu katanya mengadakan pengajian, lalu juga ada yasinan gitu segala macam. Jadi ya doa itu memang sangat penting gitu ya. Jadi ya hasil 1-1 ini juga membawa Semen Padang naik satu peringkat ke peringkat 17, dan Persib Bandung juga naik ke peringkat 1 sementara di di poin 20 sama dengan Bali United. Tapi kalau Bali besok main ya otomatis kalau menang atau draw Persib ya turun ke posisi 2 lagi. Tapi ya semuanya juga tidak ada yang tahu ya apakah ya hasil ini memang sementara atau ya mudah-mudahan lah tidak tergusur tim-tim yang lain ya gitu ya teman-teman. Nah, ini pernyataan Bojan Hodak kemarin setelah laga cukup mengejutkan juga, karena kalau untuk Bojan Hodak menyoroti beberapa aspek, bahkan ya punten-punten ini justru menyalahkan beberapa pihak, dari mulai pemain Persib Bandung, dari mulai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh skuad Persib Bandung, maupun ya dari cara bermain Semen Padang gitu ya. Jadi semua aspek disalahkan kecuali wasit, tidak membicarakan wasit kalau kemarin kalau untuk Bojan Hodak. Namun justru dari kacamata kita sebagai bobotoh, kita menyoroti ya ketidakpasan waktunya saja, timingnya yang tidak pas ketika Bojan Hodak mengganti beberapa pemain yang sedang on fire, atau pemain A diganti oleh pemain B yang mungkin kualitasnya agak jadi berbeda lah, segi permainannya juga jadi berubah gitu ya. Nah, ini gimana sih sebetulnya untuk laga kemarin ini? Nah, ini kalau Bojan Hodak menyalahkan yang pertama, ini masalah skuad Persib Bandung secara keseluruhan. Pemain Persib katanya selalu
terlalu menganggap remeh semen Padang yang berada di dasar klasmen. Jadi menurut Bojan Hodak ini ya pemain Persib Bandung walaupun sudah dikasih arahan dari kemarin-kemarin dibilang gitu ya, Bojan Hodak juga udah bilang ke pemain Persib Bandung jangan sampai lengah, harus fokus karena semen Padang memiliki 300 kali lipat semangat yang berlebih gitu ya. Nah, walaupun sudah dikasih motivasi segala macam, tetap saja pada saat hari H itu kelihatan katanya nganggap remeh atau nganggap enteng semen Padang. Nah, ini menurut Bojan Hodak kesalahan pertama yang dilakukan skuad Persib Bandung adalah nganggap remeh walaupun sudah dikasih tahu sebelumnya. Yang kedua adalah nganggap ya beberapa lini pertahanan Persib Bandung ini gampang ditembus walaupun memang hanya beberapa peluang saja yang diciptakan oleh semen Padang. Tapi seharusnya tidak terjadi gol karena pemain semen Padang 2 orang itu bisa melewati 4 back atau 4 orang pemain dari Persib Bandung sehingga terjadi gol. Makanya ini yang disoroti oleh Bojan Hodak, kenapa bisa 2 orang menang melawan 4 orang. Nah, ini komunikasi ataupun ya memang koordinasi ya yang akan dievaluasi oleh Bojan Hodak. Lalu juga Bojan menyatakan sebetulnya ya sah-sah saja gitu ya bahwa kedalaman atau pertahanan semen Padang bermain terlalu dalam sehingga ya menyulitkan Persib Bandung untuk mencetak gol katanya, walaupun sudah berusaha mencari gol kedua dan seterusnya itu memang agak sulit menurut Bojan Hodak karena ya pemain semen Padang itu bertahan terlalu dalam. Jadi walaupun kita mempunyai peluang ya sangat disayangkan tidak terjadi gol. Kalau misalkan terjadi gol mungkin sudah berbeda ceritanya gitu ya. Tapi ya apapun itu kita syukuri kata Bojan Hodak karena ya sekali lagi kita juga ya bagaimana gitu ya tidak didukung oleh federasi. Nah, terakhir juga Bojan Hodak masih tetap menyalahkan atau mengeluh kepada operator Liga 1 yaitu PT LIB karena ya sangat singkat sekali waktu istirahat dari Persib Bandung katanya. Di bulan November ini kan ya Persib Bandung memainkan 4 laga plus ACL 2 gitu ya, 2 Liga 1, 2 ACL 2. Kalau tim lain hanya 2 laga saja. Jadi ya walaupun apa ya ada jeda FIFA Matchday atau jeda internasional, tetap saja Persib kan kelelahan di situ kata Bojan Hodak gitulah. Jadi beberapa pihak memang ya ikut menjadi kekesalan Bojan Hodak gitu ya kemarin. Tapi kalau dari segi kita dari penonton, supporter atau bobotoh melihatnya Bojan Hodak justru salah mengganti ketika ya apa ya Beckham Putra diganti katanya, lalu juga kenapa memainkan Maklok, jadi segala macam lah. Ini ya Maklok juga mungkin tampilnya agak kurang oke gitu ya, entah memang bukan hanya hari kemarin saja tapi beberapa pertandingan juga sepertinya agak menurun. Apakah memang STY sudah membaca ini karena tidak memanggil Maklok lagi ke timnas, atau karena ya Maklok sekarang lebih banyaknya acara jumpa fans, atau bagaimana jadi kurang fokus. Nah, inilah memang yang kemarin juga ada yang menanyakan atau ada yang setidaknya menyindir gitu ya, beberapa pemain Persib sudah lebih banyak berkegiatan di luar sepak bola. Sebetulnya sah-sah saja, tapi ya memang harus tetap fokus di Persib karena masih menjadi bagian Persib Bandung. Di luar jam latihan, jam pertandingan ya bebas sebetulnya. Itu juga kita tidak boleh mengomentari kehidupan pribadi pemain gitu ya, tapi ya itulah kita harus lebih bijak lagi dalam menyikapinya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya kalau ngomongin tadi Maklok juga salah satu pemain yang memang semalam itu satu-satunya yang mau ngomong gitu ya ke media. Jadi menurut Maklok, mental pemain Persib setelah laga semalam ini down semua. Jadi sedang tidak baik-baik saja karena kita juga semua capek katanya dengan pertandingan laga ke-1 dan laga berikutnya ini memang sangat berdekatan. Jadi kita juga capek secara mental, secara juga ya
harusnya kita di babak pertama menang lebih dari 2 gol, bisa 2 gol, 3 gol. Makanya kalau 2 gol sebetulnya pertandingan sudah selesai, tapi karena kita hanya mencetak 1 gol dan juga di babak kedua kebales gitu ya. Jadi ya inilah yang mengubah situasi, sehingga mau tidak mau ya pemain sekarang harus belajar lagi, harus memang ya menurut Mark ya inilah tidak boleh meremehkan gitu ya. Jadi walaupun kita sudah merasa di atas angin, tapi tetap ya kalau tidak hilang fokus ya begitulah hasilnya gitu ya. Jadi ya saat ini mental pemain sedang down semua teman-teman, itu menurut Mark. Nah ini kalau untuk laga selanjutnya kan menghadapi Lion City Sailor itu di tanggal 7 November teman-teman, untuk di ajang ACL 2. Memang ada hubungannya sebetulnya dengan laga tanggal 7 besok, sehingga ya mungkin Bojan Hodak ingin setidaknya kemarin berbeda formasinya atau cara bermainnya. Biasanya kan counter attack yang efektif, namun kemarin kan nyerang tapi ya agak sedikit tidak maksimal lah. Tapi ya ini juga karena mungkin ada skenario kecil ketika akan menghadapi Lion City di ACL 2, harus mau tidak mau kan harus menyerang gitu. Kalau tidak menyerang ya Persib juga susah mencetak gol dan juga susah menang, karena melawan Lion City Sailor minimal harus menang teman-teman, jangan sampai kalah, apalagi draw, karena ini sangat-sangat berat sekali untuk lolos dari fase grup gitu ya. Jadi ya mungkin kemarin ada taktik atau skenario menyerang yang mungkin ingin diterapkan Bojan Hodak, tapi ya pemilihan pemain awal atau pergantian pemainnya yang kurang pas. Ya mudah-mudahan ini bisa diperbaiki, masih ada waktu beberapa hari sebelum berangkat ke Singapura gitu ya. Cuma 2 hari aja sepertinya untuk waktu istirahatnya sebelum berangkat ke Singapura. Ya mudah-mudahan ya semuanya kita doakan kembali lagi lah yang terbaik untuk Persib Bandung gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.